Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Safarudin, guru bahasa Indonesia. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjab angkatan 3 tahun 2023-2004 di Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392239666. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja yang berlokasi di SMPL Kalsel Perumnas Panjang Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Untuk pelajaran tentang teks halaman, sebelum masuk ke materi, kalian sudah berdoa dulu. Ade Dimas jadi kalian ini di sini. Ya. Ade. Yang dikasih ini ya. Ahmad, Yati, Andi, Ahmad, Ifaldi, Anafi, Aliadila, Astia Ananta, Bintang, Reja Merudin, Devi Yatna Taniana, Elisa, Elvan, Vanessa, Istiqomah, Kesya Deli Yanti, Mat Kafi, Muhammad Abdul Fasih, Muhammad Iqbal, Muhammad Ria, Muhammad Rizky Arafan, dan Muhammad Sulihat. Gitu ya, kalau yang tadi ada semua. Hari ini kita akan bahas tentang
Tujuan pembelajaran hari ini adalah materinya mampu mengidentifikasi tentang tanggapan. Nah, ini contoh dari yang bahas tentang materi ini ya. Nah, ini media belajarnya kelas ini itu tentang teks tanggapan. Bukan titik, sanggahan atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Indikator pencapaiannya, kompetitasnya menelaah struktur kebahasan teks tanggapan berupa titik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Terus menyimpulkan, ketiga dapat dua-duanya menyimpulkan model teks tanggapan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dan penggunaan program dan learning, peserta didik mampu mengidentifikasikan struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa titik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca peserta didik maupun menyimpulkan model tanggapan. Nah, ini videonya kita ditayangkan selanjutnya ini penjelasan ini video pembelajarannya. Dan ini teks tanggapan seperti ini ya. Teks tanggapannya ada teks apa? Teks tanggapan oke atas 7 terus ya. Atas 9. Nah, pengertian teks di sini ya, ada teks tanggapan. Yang pertama teks tanggapan itu adalah teks yang berisi terdapat pujian atau kritik. Ini masuk ke sini ya, ada suatu peristiwa, ada fenomena atau karya, ada ucapan, ada perbuatan seseorang. Itu tanggapan ya, seperti itu. Selanjutnya, teks tanggapan dapat berfungsi mengakrabkan pelajaran dengan sikap, ya, sikap apresiatif dan kritis. Nah, tanggapan dapat berupa persetujuan atau pujian, ketidaksetujuan atau dan kritik. Jadi siap orang itu kritik, gitu ya. Itu teks tanggapannya. Nah, hal-hal yang dapat dijadikan teks tanggapan ada peristiwa bersejarah, ya. Ini peristiwa bersejarahnya, ada bukunya, ada karya seni, lagu dan drama. Nah, kebijakan pemerintah, ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang dapat dijadikan teks tanggapan. Nah, yang selanjutnya menyimpulkan informasi teks tayangan. Di sini kita lihat yang pertama itu membaca paragraf dengan sesama. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca seluruh teks dengan sesama dengan cermat. Yang kedua, menetapkan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Nah, setelah membaca teks tanggapan tersebut, ya, tentukanlah kalimatnya. Kalimat utama dengan menentukan kalimat utama. Misalkan kita dapat menentukan isi dari suatu paragraf. Yang baik dan dapat mengerti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama itu apa? Simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Terus selanjutnya simpulan keduanya harus menggambarkan isi dari paragraf. Ya. Nah, ketiganya simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Nah, itu ya. Itu tentang menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan. Nah, ciri-cirinya tuh ada objek, ada sopan, logis, jelas, terdapat kelebihan dan kekurangan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Dia memiliki 3 struktur. Ada konteks, ada diskusi, ada penilaian. Nah, yang berisi tanggapan berupa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang kuat. Jadi itu ciri-ciri tanggapan, ya. Ciri tanggapan. Selanjutnya, struktur dan teks tanggapan. Konteks itu struktur ya, ada teks tanggapan itu ada dalam konteks, ada deskripsi, ada penilaian. Kalau konteks apa yang dianggap, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, apa, ya. Nah, yang kedua apa dan bagaimana suatu realisasi dan yang dihasilkan. Kemudian penilaiannya apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Konteksnya teks yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal peristiwa atau objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis berkaitan dengan pertanyaan apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan peristiwa terjadi itu, kapan peristiwa itu tersebut terjadi. Deskripsinya bagian yang berisi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau pernyataan memuat identifikasi jenis, ada ciri atau bagian yang ada dalam teks.
Nah, penilaiannya berarti harus penilaian bersifat kata-kata yang menggunakan penilaian berupa ujian atau kritik bersifat kata dan data yang mendukung. Itu struktur tagnya. Tag tanggapan. Jadi di sini kita lihat dari harapan itu ada ujian, persetujuan kalimat yang menyatakan sebuah kebenaran dan kesepakatan. Contohnya, saya setuju novel ini sangat bagus. Itu persetujuan. Kalau penolakan adalah tanggapan berupa ketidaksetujuan. Contohnya, saya kurang setuju dengan pendapat Anda karena setiap orang pasti berbeda selera warna. Ya kan tidak akan sama, aku juga beda warna ini, warna seperti ini. Ini ujiannya, terus sanggahannya pernyataan yang bersifat menyenangkan sesuatu hal yang tidak disepakati. Contohnya, tapi menurut saya kombinasi warna lukisan itu belum harmonis. Tuh, itu sanggahan. Kalau kritik, tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Contohnya apa? Paduan warna tidak padu yang seharusnya bisa dipadukan warna yang padan ya. Nah, ini pujiannya, kalimat yang menyatakan penerapan atau keunggulan. Contohnya, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Tanggapan, cirinya seperti apa sih? Itu rujukan saya ucapkan kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai mengganti dari kata untuk menggunakan kata-kata seperti rujukan, tempat di sini dan di sini atau di sana. Rujukan hal ini itu rujukan orang, dia, dan mereka. Dia, mereka itu rujukan. Nah, contohnya tadi pagi adik bangun kesiangan. Nah, dia terlambat masuk kelas. Nah, yang kedua, kemarin saya membaca novel Harry Potter. Novel itu sangat menarik sehingga saya tidak bisa berhenti membaca. Yang ketiganya, Dina tinggal di dalam Muna, di sana dia tinggal bersama orang tua dan kakaknya. Itu ciri dari kebahasaan teks tanggapannya, ya. Nah, selanjutnya kalimat deskripsi artinya penggambaran. Nih, kalimatnya dalam hal ini deskripsikan bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Nah, kalimat deskripsi ini dalam teks tanggapan biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atau penilaian yang disampaikan. Contohnya, anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17. Nah, bahkan darah tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Hanya itu faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Karena belum berusia ya, itu contoh seperti itu. Selanjutnya, lanjutan ciri kebahasaan. Nah, di sini ya, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikat. Maka predikat dalam kalimat atau menunjukkan kata kerja atau verba ya yang berhubungan ber atau tidak berhubungan awal. Contohnya, orang tua harus menemani anaknya saat membuat televisi, itu SPOK. Jadi wajib orang tua harus menemani ya anaknya. Terus lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Jadi SPK kalimat masyarakat ya, dan di kebahasaannya kalimat masyarakat itu ada. Selanjutnya ya, banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal ya. Gramatikal itu tidak bisa digabungkan dengan timbang afiks dan tidak mengandung makna tekstual. Contohnya, ke, di, dari, oleh, preposisi, karena, sehingga, bahwa, yang konstruksinya, kan, artikel. Penggunaan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis menggunakan kalimat ujian dan model tanggapan ujian. Itu. Menyambungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Contoh kalimat dengan konstruksi interkalimat. Si gajah berlari tanpa arah, tetapi tikus itu tetap mengejarnya. Jadi contoh apa itu? Dalam kalimat konstruksi ya. Yang kedua ya, bulu tetap berubah memanjat pohon
itu agar dapat membuktikan ia bisa segalanya. Kalimat tentang apa? Kalimat. Karena buaya itu diam saja, kancing pun melompat dan melompat dari lagi di atas membunuh buaya itu. Itu kata menghubungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Jadi satu jadi dua kalimat, satu kalimat ya. Menghubungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Kata komunikasi antara ini, kata-kata antar kalimat adalah kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang saling terkait. Contoh, kalimat dengan konjungsinya antar kalimat. Pertama, berapa membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu, dia mendatangi si tikus dan meminta bantuan. Ya, yang keduanya apa? Ibu datang membutuhkan meminta anak-anaknya membagi rata apapun yang dimiliki. Akan tetapi Kiki tidak mau membagi makanan itu kepada adik-adiknya. Dan yang kedua, yang ketiganya, saya saking singa beberapa terbangun mendengarkan sesuatu yang memanggil namanya. Namun dia tidak menemukan siapapun di depan. Itu ya. Nah, komunikasi. Langkah-langkah musuh teks tanggapan. Langkah berapa nih tahapnya? Ada 4. Yang pertama, menentukan teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua, menjadi pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. Yang keempat adalah mencermati dan mengikuti teks yang disusun agar sesuai dengan KBBI. Contoh teks tanggapan ada tuh sampah plastik yang memberatkan, ada konteksnya ya. Contoh ini, sampah merupakan produk yang mau tidak mau akan diciptakan di kota kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya akan terus mengakhiri terutama di wilayah-wilayah yang sudah diatur oleh industri besar, membuat produk kemasan yang akan meninggalkan residu atau terpakai. Salah satu bentuk sampah yang paling memberatkan adalah sampah kemasan semacam itu, karena biasanya terbuat dari plastik yang tidak dapat terbuai oleh tanah. Ya. Makanya contoh deskripsinya semacam itu ada baiknya akan membenahi lingkungan kita sendiri, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Maksudnya sampah tersebut akan tercecer di mana saja karena tidak dapat terbuai oleh tanah. Kenapa? Kemudian pada akhirnya akan berakhir di sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya menjadi berakhir juga. Masalahnya yang dampaknya dua kalimat dari apa yang kita bayangkan, sampah akan merusak lingkungan tempat kita semua hidup. Selain itu sampah yang dibiarkan begitu saja juga akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya, karena sampah adalah salah satu sarana terbesar untuk kuman, bakteri dan bahan virus yang berbahaya. Itu definisi sampah. Nah, penilaiannya ada penilaiannya. Menimbang permasalahan tersebut, rasanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku usaha alam dan sampah untuk terus berusaha menanganinya. Kurang penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti plastik dan kaleng bekas. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi bangsa. Itu. Nah, itu ya, seperti ya. Jadi penjelasan tentang teks tanggapan. Nah, ini ada contoh kalau Senin berarti ayat ada linknya kan. Ini ada data selain dari jauh ya.
Terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Penulis mendeskripsikan lukisan karya Fandi dan menyatakan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks halaman. Struktur yang pertama adalah konteks. Konteks ini merupakan hal apa yang dihadapi, di mana kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, atau seni budaya, dengan menggunakan bahasa deskriptif. Konteks ini bisa dikatakan sebagai identitas dari suatu karya. Misalnya, konteks dalam karya seni bisa saja yang pertama, siapa penulisnya, tahun karya tersebut, judul dari karya tersebut, dan media apa yang digunakan untuk membuat karya tersebut. Kalau dari segi karya naskah, misalnya judul karyanya, penulis karya tersebut, penerbit karya tersebut, cetakan dari karya tersebut, tebal karya tersebut, dan sebagainya. Berikutnya adalah deskripsi. Jika dalam bahasa sekarang, deskripsi ini merupakan sinopsis dari karya tersebut. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan apa yang dimaksudkan dalam suatu. Biasanya merupakan kata-kata yang menggunakan penilaian, baik berupa pujian maupun kritikan. Dalam penilaian kita dijelaskan atau dideskripsikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Berikut adalah contoh atau model teks halaman terhadap suatu karya seni. Konteks melukis apa itu? Satu karya 1981. Judul penulisnya media dan minyak dan terpaksa. Deskripsi semua karya seni plastik dari satu lukisan seorang melukiskan sebuah pemandangan alam seperti mungkin area tersebut berfungsi alami tanpa terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkannya figur manusia sebagai objek terbuka. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Penilaian ekspresi goresan kata tadi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berikutnya kita akan berbicara mengenai untuk membahas teks halaman yang terdiri atas dua, yaitu pujian dan kritikan. Pertama yang dikatakan adalah pujian. Merupakan konteks dan juga
berdasarkan asrama menurut saya penyesuaian tindakan maupun kapasitas modal dirasakan kota beberapa hasil kesehatan daya demikian pula hingga mendekati kota besar secara koordinasi berpotensi tidak bisa dimanfaatkan Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, itu contoh dari pembelajaran teknik tanggapan. Oke, sekarang kalian untuk kelompok dulu aja. Oke, kami tanya pertanyaan. Ini kelompok dulu. Bikin tiga-tiganya nggak apa-apa. Islam. Ya, kita lagi sini. Ya. Ada pertanyaan nggak yang masalah itu? Boleh, masanya tak jawab yang lain. Satu menjawab, yang lainnya menjawab. Kan mau tadi lihat apa? Tentang ciri-ciri teknik tanggapan saya kemudian kan? Ya. Boleh. Apa yang kamu tadi lihat dari video tadi? Apa yang kamu tadi lihat? Tentang apa itu? Tentang ciri-ciri teknik tanggapan. Misalkan contohnya sini dimasukkan dengan ciptaan yang apa yang sebenarnya gitu. Jadi yang boleh gitu ya. Contoh tentang apa? Tentang objek, misalnya apa? Yang sebuah kalimat, kalimat yang berhubungan, kalimat kalimat. Tentukanlah fakta dan opini praktek tersebut. Ya, terus sekarang menjawab ya. Ketiga, jawabannya baik. Kata ketiga apa yang menggunakan dua satu dua. Ya, yang nomor 2 sekarang tanggapannya? 3 ya, 3. Kalau
Akhirnya kan DKI Jakarta dapat memberikan fasilitas kesehatan di daerah lain. Boleh. Terus ada lagi? Ada apa lagi? Simpulan tadi. Saya mulai tentang video tadi. Apa tanggapan kalian tentang video tadi? Ya, apa? Simpulannya masih? Simpulannya apa? Yang lainnya bisa tuh. Ya kalau udah selesai melengkapi, harus sudah melengkapi boleh diisi dulu ya di pos kalau kalian diisi soal yang tadi soal di Enggak ya, cuma doang berarti diisi. Saja. Yang sudah 3 kali gitu ya. Yang serius ya. Kalau udah selesai, kita ke depan kita orangnya. Satu buat ini. Ya, yang bukan. Yang lebih tinggi kan? Cukup. Jangan lupa. Ya. Saya udah pulang.